Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Sistem geografi atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada A. Alamat surat, B. Urutan nama wilayah, C. Subjek masalah dalam satu wilayah, D. Asal wilayah surat atau data dikirim, E. Abjad wilayah. Jawabannya adalah A. Alamat surat. Pembahasan. Sistem wilayah atau geografis merupakan suatu sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat. 2. Yang merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yang baik adalah A. Agar terhindar dari rayap, B. Agar mudah temu kembali arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat, C. Untuk menjaga kelestarian kantor, D. Agar arsip terus bertambah, E. Untuk menjaga kerahasiaan pimpinan. Jawabannya adalah B. Agar mudah temu kembali arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Pembahasan. Salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yang baik adalah agar mudah temu kembali arsip saat dibutuhkan dengan cepat dan tepat. 3. Di bawah ini yang termasuk nilai arsip kecuali A. Nilai guna hukum, B. Nilai guna keuangan, C. Nilai guna di bidang penelitian, D. Nilai guna administrasi, E. Nilai guna memori. Jawabannya adalah E. Nilai guna memori. Pembahasan. Nilai guna arsip ialah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Berikut adalah nilai-nilai guna kearsipan. 1. Nilai guna hukum, 2. Nilai guna keuangan, 3. Nilai guna di bidang penelitian, 4. Nilai guna administrasi. 4. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 dikenal dengan sebutan A. SKN, B. SIKN, C. DPA, D. JRA, E. JIKN. Jawabannya adalah E. JIKN. Pembahasan. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. 5. Menurut life cycle of records, setelah tahap creation adalah A. Preservation, B. Disposition, C. Maintenance and use, D. Temporary storage, E. Destruction. Jawabannya adalah C. Maintenance and use. Pembahasan. Life cycle of record atau siklus hidup arsip merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi dalam ilmu kearsipan. Konsep ini merupakan paradigma dari ilmu kearsipan. Tahapan siklus hidup arsip setelah tahap creation adalah maintenance and use. 6. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan oleh unit pengolahan ke unit kearsipan berdasarkan peraturan mengenai A. Jadwal usul arsip, B. Jadwal retensi arsip, C. Jadwal tahunan arsip, D. Jadwal pencipta arsip, E. Jadwal pemindahan arsip. Jawabannya adalah B. Jadwal retensi arsip. Pembahasan. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan oleh unit pengolahan ke unit kearsipan berdasarkan peraturan mengenai jadwal retensi arsip. 7. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah A. Pembuburan, B. Pembakaran, C. Metode kimia, D. Pencacahan, E. Pembekuan. Jawabannya adalah A. Pembuburan. Pembahasan. Metode pembuburan merupakan metode pemusnahan dokumen dengan cara dicampur air kemudian dicacah lalu dialirkan melalui saringan. Metode ini dinilai sebagai yang paling ekonomis, bersih, dan nyaman. 8. Instansi pembinaan jabatan fungsional arsiparis adalah A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, B. Lembaga Administrasi Negara, C. Arsip Nasional Republik Indonesia, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, E. Badan Kepegawaian Negara. Jawabannya adalah C. Arsip Nasional Republik Indonesia.
Pembahasan. Instansi pembinaan jabatan fungsional arsiparis adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. 9. Undang-undang tentang kearsipan yang berlaku di Indonesia yaitu A. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kearsipan. B. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kearsipan. C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kearsipan. D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pembahasan bahwa dalam rangka menyediakan akses dan layanan arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip sebagaimana amanat pasal 64 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan perlu diatur dalam suatu pedoman. 10. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang merupakan pengertian dari A. Akses arsip. B. Arsip dinamis inaktif. C. Arsip digital. D. Arsip vital. E. Arsip terjaga. Jawabannya adalah D. Arsip vital. Pembahasan. Arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. 11. Cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian, atau pinjaman termasuk dalam pengertian A. Finding aids. B. Akuisisi. C. Konservasi. D. Preservasi. E. Retaksasi. Jawabannya adalah B. Akuisisi. Pembahasan. Aktivitas akuisisi arsip merupakan cara menambah koleksi arsip dengan cara menerima materi kearsipan melalui sumbangan, transfer, pembelian, atau pinjaman. 12. Menurut pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dapat dikenakan hukuman A. Pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 260 juta. B. Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 270 juta. C. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 240 juta. D. Pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 210 juta. E. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 220 juta. Jawabannya adalah C. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 240 juta. Pembahasan. Menurut pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan, setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 240 juta. 13. Menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan, setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dikenakan hukuman A. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 600 juta. B. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 300 juta. C. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta. D. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 700 juta. E.
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Jawabannya adalah E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Pembahasan. Menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan, setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejahteraan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dikenakan hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta. 14. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dilihat atau didengar. Berikut ini adalah pengertian arsip menurut A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Pembahasan. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dilihat atau didengar adalah pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. 15. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan A. Error alarm, B. Assessment resiko, C. Removable, D. Non-removable, E. First in, first out. Jawabannya adalah B. Assessment risiko. Pembahasan. Pendekatan asesmen risiko digunakan jika sebagian besar dokumen mengandung informasi penting dan sensitif jika diketahui publik. 16. Perhatikan jenis-jenis arsip berikut. 1. Arsip vital, 2. Arsip aktif, 3. Arsip inaktif, 4. Arsip statis, 5. Arsip terjaga. Pengelolaan arsip dinamis meliputi nomor A. 1, 2, 4, B. 2, 4, 5, C. 1, 3, 4, D. 3, 4, 5, E. 1, 2, 3. Jawabannya adalah E. 1, 2, 3. Pembahasan. Pengelolaan arsip dinamis disebutkan dalam pasal 9 meliputi 1. Arsip vital, 2. Arsip aktif, dan 3. Arsip inaktif. 17. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut A. Unit pengolah arsip, B. Unit kearsipan, C. Pencipta arsip, D. Penyelenggaraan kearsipan, E. Unit pemusnahan arsip. Jawabannya adalah C. Pencipta arsip. Pembahasan. Pengertian pencipta arsip terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang kearsipan, yakni sebagaimana option jawaban C. 18. Salah satu syarat keterampilan seorang petugas arsip adalah A. Tekun dan rajin, B. Memiliki pendidikan yang tinggi, C. Memiliki pengetahuan mengenai kearsipan, D. Mengetahui jenis-jenis kearsipan, E. Lulusan sarjana. Jawabannya adalah A. Tekun dan rajin. Pembahasan. Syarat petugas arsip atau arsiparis yang baik adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan dan keterampilan tentang arsip, surat menyurat, seluk-beluk, organisasi atau instansi dan tata kearsipan atau sistem kearsipan. 2. Pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan. 3. Tekun, teliti, rapi, cermat, dan sabar dalam menyelesaikan pekerjaan. 4. Cekatan, cerdas, dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan. 5. Disiplin, jujur, dan tanggung jawab. 6.
Ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip. 7. Loyal dan dapat menyimpan rahasia. 8. Sehat rohani dan jasmani. 9. Bekerja secara profesional. 19. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan merupakan A. Penciptaan arsip. B. Peranan arsip. C. Pengertian arsip. D. Jenis arsip. E. Kegunaan arsip. Jawabannya adalah B. Peranan arsip. Pembahasan. Peranan arsip merupakan bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 20. Berikut ini yang tidak termasuk permasalahan umum kearsipan. A. Arsip yang tersebar di mana-mana. B. Tidak adanya arsip lama di ruang kerja. C. Dokumen yang belum diarsipkan sulit ditemukan. D. Arsip yang dipinjam sering hilang. E. Arsip yang sebagian rusak. Jawabannya adalah B. Tidak adanya arsip lama di ruang kerja. Pembahasan. Permasalahan umum kearsipan sebagai berikut. 1. Arsip yang tersebar di mana-mana. 2. Dokumen yang belum diarsipkan sulit ditemukan. 3. Arsip yang dipinjam sering hilang. 4. Arsip yang sebagian rusak. 21. Berikut ini adalah arsip-arsip yang memiliki legal value kecuali A. Akte pendirian perusahaan. B. Surat perjanjian. C. Laporan keuangan. D. Surat kuasa. E. Akta jual beli tanah. Jawabannya adalah D. Surat kuasa. Pembahasan. Arsip-arsip yang memiliki legal value adalah akte pendirian perusahaan, surat perjanjian, laporan keuangan, dan akta jual beli tanah. 22. Arsip dinamis terdiri dari A. Arsip aktif dan arsip pasif. B. Arsip aktif dan arsip inaktif. C. Arsip vital dan arsip useful. D. Arsip khusus dan arsip umum. E. Arsip khusus dan arsip konvensional. Jawabannya adalah B. Arsip aktif dan arsip inaktif. Pembahasan. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi atau perkantoran sehari-hari. A. Arsip aktif ialah arsip yang masih sering digunakan bagi kelangsungan kerja. B. Arsip inaktif adalah arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. 23. Arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara adalah pengertian dari A. Arsip dinamis. B. Arsip statis. C. Arsip terjaga. D. Arsip umum. E. Arsip konvensional. Jawabannya adalah B. Arsip statis. Pembahasan. Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. 24. Berikut ini yang bukan termasuk dari kelebihan asas sentralisasi, yaitu A. Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. B. Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. C. Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. D. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal dengan baik. E. Menghemat tempat dan dapat menyeragamkan penyimpanan. Jawabannya adalah D. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan karena arsipnya sudah dikenal dengan baik. Pembahasan. Kelebihan asas sentralisasi sebagai berikut. A. Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat. B. Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. C. Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan. D. Menghemat tempat dan dapat menyeragamkan penyimpanan. 25. Berikut ini beberapa hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menciptakan sistem kearsipan, yaitu A. Kecepatan menyimpan. B. Memenuhi syarat ekonomis. C. Tidak memungkinkan adanya perubahan. D. Sederhana. E. Menemukan kembali arsip. Jawabannya adalah C. Tidak memungkinkan adanya perubahan. Pembahasan.
Beberapa hal yang tidak perlu dipertimbangkan dalam menciptakan sistem kearsipan adalah tidak memungkinkan adanya perubahan. 26. Berikut ini yang termasuk software yang dapat digunakan dalam kearsipan, yaitu A. Imageware, B. Scan Manager, C. Canofile, D. Indofilling, E. ManPro. Jawabannya adalah D. Indofilling. Pembahasan. Berikut ini beberapa software yang dapat digunakan dalam kearsipan. A. Imageware, B. Scan Manager, C. Canofile, D. ManPro, dan lain-lain. 27. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut A. File Transfer Protocol, B. Document Type Definition, C. Optical Character Recognition, D. Electronic Data Interchange, E. Database Record. Jawabannya adalah D. Electronic Data Interchange. Pembahasan. Proses dokumentasi kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik disebut Electronic Data Interchange. 28. Dalam salah satu sistem kearsipan diperlukannya daftar klasifikasi indeks, yaitu pada sistem A. Sistem abjad, B. Sistem subjek, C. Sistem nomor, D. Sistem kronologis, E. Sistem wilayah. Jawabannya adalah C. Sistem nomor. Pembahasan. Dalam salah satu sistem kearsipan diperlukannya daftar klasifikasi indeks, yaitu pada sistem nomor. 29. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan, yaitu A. Lamanya arsip disimpan, B. Lokasi penyimpanan, C. Kecakapan atau keterampilan petugas, D. Harga peralatan, E. Fasilitas penyimpanan. Jawabannya adalah D. Harga peralatan. Pembahasan. Berikut kriteria dalam pemilihan peralatan kearsipan. A. Lamanya arsip disimpan, B. Lokasi penyimpanan, C. Kecakapan atau keterampilan petugas, D. Fasilitas penyimpanan. 30. Arsip yang memiliki frekuensi penggunaannya yang telah menurun disebut A. Arsip pasif, B. Arsip inaktif, C. Arsip umum, D. Arsip menyusut, E. Arsip konvensional. Jawabannya adalah B. Arsip inaktif. Pembahasan. Arsip yang memiliki frekuensi penggunaannya yang telah menurun disebut arsip inaktif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!